di lumbung padi. Jadi kita berada di ragam informasi tapi bingung iki diapakno informasi ini, jangan sampai seperti itu. Nah, hai Sobat Pustaka, ketemu lagi di Library Podcast. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Wah, tamu spesialnya nggak jauh-jauh banget, cuman ada di dekat kita di lantai 2. Nah, beliau adalah pustakawan madya di Perpustakaan UNER. Kita kenalan ya lebih dekat sama beliau karena beliau sudah nerbitin buku loh. Weh. Yuk kita kenalan dengan Mas Adi. Nah, hari ini kita panggil Bro Adi ya. Bro Adi, boleh kenalan dulu ke teman-teman di Library Podcast. oke ya, selamat siang Mas Agung, salam puasa, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya makbul. Nama saya Prasetyo Adi, biasa dipanggil Adi. Saya sehari-hari bekerja di bagian pembinaan koleksi. Oke, Bro Adi, ini pertama kali mendengar kata menulis. Menurut Bro Adi apa sih menurut kata menulis itu? Iya, menulis kayak saya itu ibaratnya itu apa ya, susah dilupain sama susah ditinggalin. Wah, susah dilupain, susah ditinggalin. Ibaratnya seperti gini Mas Agung, seperti kita merayu Bu Herni kalau sedang marah, gimana? Susah kan, sulit kan? Ya sulit seperti itu. Tapi saya akan mengubah marahnya Bu Herni akan menjadi manis ketika saya merubah marahnya Bu Herni menjadi manis ketika saya wujudkan menjadi suatu tulisan yang indah. Wih, keren. Nah, tadi karena menulis itu tidak bisa dilupakan ya. Iya. Nah, ceritanya menulis itu sejak pertama kapan sih? Iya. Saya sebetulnya kalau bicara menulis itu dibandingkan teman-teman saya yang lain itu sudah ketinggalan Mas Agung. Jadi teman-teman saya sudah 2010 itu sudah menulis, saya menulisnya itu sejak tahun aktif menulis ya, itu sejak tahun 2017. Jadi sejak tahun 2017 itu saya merangkak sudah mulai menata naik. Kemudian waktu peak-nya saya gemar nulis itu waktu Covid. Karena Covid apa? Karena saya di rumah tidak ada kerjaan, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya apa? Saya mencari mainan, yaitu apa? Mainan menulis. Ya, sejak itu saya semakin mencintai dengan tulis menulis seperti itu. Jadi juga berawal dari waktu Bu Manges dulu, ya kan, kita diperkenalkan, Anda tahu sendiri Bu Manges roadshow ke fakultas-fakultas, ini loh pustakaan kami. Lah, lambat laun saya pikir, saya dikenalkan Bu Manges cuma hanya untuk mencari literatur, mencari artikel. Kenapa kok saya tidak bisa menulis? Kok masih mosok saya tok mencari literatur tapi tidak ada tingkatan yang lebih baik lagi bisa menulis. Lah saat itu mindset saya tergugah. Kok pekerjaan saya hanya mencari, mengumpulkan, meriset. Kenapa kok tidak saya lakukan lebih baik lagi, yaitu menulis, keadaan menulis seperti itu. Kemudian juga motivasi dari para pimpinan ya, dari Pak Puji dulu Mas Agung kan sama saya masuknya ya. Pak Puji itu lebih giat ke TI-nya, kemudian Pak Koko memberikan motivasi pustakawan, giving the best. Kemudian Bu Manges itu lebih ke mengenalkan pustakawan untuk upgrade ke dosen-dosen. Setelah Bu Manges Pak Made itu yaitu sama Pak Made saya juga berhasil nulis ke Tembus Scopus ya, waktu itu Q3. Ayo nulis lagi Mas Adi, yaitu saya nulis. Kemudian sama Bu Herni ini saya lagi pitch-nya, punya karirnya seperti itu. Akhirnya saya bisa menerbitkan buku. Ya, terima kasih Bu Herni. Wah, supportnya Bu Herni luar biasa buat Mas Adi nih. Nah, apakah benar menulis itu erat kaitannya dengan membaca? Nah, bolehkah Bro Adi ini share tentang apa saja yang dibaca? Terus kemudian waktu sehari untuk meluangkan waktu membaca itu seperti apa? Ya, boleh diceritakan. Proses membaca. Jadi
Kalau dalam agama saya, agama Islam ya, mohon maaf Agung, itu kan ada perintah. Jadi Iqra, jadi bacalah. Jadi Rasulullah waktu itu memang tidak bisa membaca dan menulis. Makanya malaikat Jibril ditugaskan untuk menurunkan wahyu namanya Iqra. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Bacalah. Lah waktu itu dengan adanya dalil itu, waktu itu kan zaman jahiliyah ya, tidak bisa membaca dan menulis. Akhirnya sejak turun wahyu itu akhirnya terbukalah untuk kegiatan selain baca, yaitu juga ada kegiatan tulis menulis seperti itu. Kemudian tulis menulis itu kan perpustakaan kan sebagai gudang buku ya, tempatnya buku. Apalagi kalau saya di Binkol kan ada buku baru gitu, senang saya. Jadi sebelum dipamerkan itu saya baca dulu. Oh ini tak baca dulu. Oh ini apik. Akhirnya timbul ide gagasan. Nanti akan saya menulis ini lah. Teman-teman itu jangan sampai seperti ada pepatah tikus mati di lumbung padi. Jadi kita berada di ragam informasi tapi bingung iki diapakno informasi ini, jangan sampai seperti itu. Nah, harapan saya seperti itu. Seperti itulah kata-katanya seperti itu. Oke, Bro Hadi kalau membaca, Bro Hadi ini paling suka membaca apa? Iya, saya membacanya itu ndak tertentu sih. Tapi saya novel nggak seneng saya. Novel, tapi yang memang bidang saya bidang perpus ya, otomatis terkait dengan literasi membaca. Kemudian tadi lupa saya waktu membaca kapan. Nah ini yang perlu dipahami teman-teman, bahwa kita kan mempunyai waktu 8 jam nih, 8 jam bekerja, ya 8 jam bekerja, tapi efektif kan rata-rata 5-6 jam kan, itu menurut penelitian. Nah dari 5-6 jam itu, masa sih kita nggak bisa menyisihkan waktu 1 jam aja untuk kita gunakan untuk membaca. Membaca itu artinya apa? Yos, pokoknya membaca ya, mencari jurnal, membaca buku, membaca novel lah. Sisihkanlah waktu 1 jam untuk kegiatan membaca. Nah ini nanti mungkin kedepannya di perpus ini bisa digalakan sama idenya Mas Agung kan bagus ya, membaca senyap, atau sebelum masuk pustakawan, banyak buku yang kamu baca, berapa buku apa saja yang mau baca lah, seperti itu. Saya setuju sekali, seperti anak SD kan ya, sebelum masuk itu ditanyain seperti itu, ayo kamu membaca apa ya gitu lah. Jadi kalau membaca, saran saya us bacalah, enggak ada tuntutan harus membaca ini membaca itu, enggak ada ya. Oke. Membaca itu kan berdasarkan minat apa dulu. Nah kalau Mas Hadi ini minatnya ke perpus dan jurnal. Nah kalau waktu membacanya Mas Hadi biasanya punya waktu khusus nggak, atau memang pas menyisakan emang wah ini waktu aku membaca kayak gitu? Iya. Jadi kalau saya waktunya memang enggak ada waktu khusus Mas, apalagi yang kita tahu kan pustakawanan kerjanya banyak ya. Disuruh migrasi IR, upload repositori, mencari e-book, download e-book, wah kayak tugasnya. Jadi tidak ada waktu ya, pokoknya selagi saya senggang itu tak buat baca. Iya, baca. Ada waktu senggang, baca. Apalagi kalau bukan hanya membaca ya, kita berdiskusi seperti ini mungkin bisa mencari ide. Jadi bukan hanya membaca aja, diskusi sama kolega, sama teman, atau whatsappan, itu juga dikategorikan menurut saya membaca, mencari ilmu lah. Oke. Ya, seperti itulah. Itu juga bisa dicontoh sama Mas Hadi ya. Oke. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Bro Hadi. Nah, Bro Hadi dalam proses penulisannya buku ini terbit berapa lama? Boleh diceritakan ini, termasuk sejarahnya terbitan buku ini. Ya, terima kasih. Jadi karir saya kan sudah mentok Mas Agung ya, sama Mas Agung mungkin sudah ndak mungkin jadi pustakawan utama. Ya, seperti itu. Jadi kalau pustakawan utama harus lebih sekolah lagi. Jadi saya pikir saya sudah memberikan kontribusi untuk perpustakaan UNER, kan sudah menulis paper, ikut KPDI sudah, ikut call paper sudah, ikut nulis buku Sinta dari Sinta 3 sampai Sinta 6 juga sudah, mengelola JPUA juga sudah. Ya, kira-kira apa yang kira-kira belum, jadi masih angan-angan saya waktu itu. Jadi sejak tahun 2003 sebetulnya saya punya angan-angan untuk menulis, tapi ya karena banyak kesibukan akhirnya tidak sempat. Jadi saya menulis buku ini, judulnya ini ya, Peran Strategis Pustakaan di Era Digital. Jadi ini prosesnya mulai tahun 2024, kira-kira kurang lebih hampir 3 bulan Mas Agung. Jadi 3 bulan ini saya konsen ke sini, nulis ke sini. Jadi waktunya berapa ya? Satu jam 1 halaman, ada kosong 1 halaman. Jadi prosesnya ini kurang lebih 3 bulan. Tapi kalau sama nyetak mungkin 4 bulanan lah, sampai selesai seperti ini. Jadi alhamdulillah saya sudah
profesi saya sudah semua ya, kegiatan saya nulis paper sudah, buat buku sudah. Oke, saya tunggu teman-teman perpustakaan UNER atau teman-teman yang lain mau kolaborasi dengan saya, monggo join seperti itu ya. Karena saya ndak kepingin masuk surga sendirian, jadi kepinginnya kita sama-sama masuk surga sama-sama seperti itu ya. Baik, teman-teman ditunggu ya kolaborasinya dengan Bro Adi ini. Nah, karena beliau itu proses menulisnya 3 bulan. Jadi kelihatannya dan menyempatkan waktu senggang untuk menulis. Tadi sejam lah. Tadi kiatnya ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya. Nah, Bro Adi selalu dekat dengan para peneliti. Wah, bagaimana nih strategi menarik bekerja sama dengan mereka sehingga teman-teman makin pede dengan para peneliti itu? Iya. Jadi kalau saya dulu zamannya Bu Mas kan sudah dikenalkan ya sama peneliti. Betul. Tapi sebatas hanya untuk bukan cuma mendampingi mereka, mendampingi mencarikan aja. Lah, jadi kan supaya bisa dikenal join sama peneliti, bagaimana apa yang bisa kamu tonjolkan loh. Saya bisa apa? Ya bisa saya bisa apa? Bisa ngomong ya, semuanya bisa ngomong. Kalau ngomong semuanya anak TK ya bisa. Ya, maksudnya apa yang kamu bisa? Jadi kalau saya pernah datang ke nawarkan keahlian saya. Permisi Pak, saya mau join kolaborasi itu. Terus ditanya gini, kalian mau apa? Kamu sudah punya apa? Seperti itu. Lah, itu saya kaget loh. Kok tanya seperti itu? Kemudian ya sudah, oke, akhirnya saya merenung, akhirnya kan berhasil nulis itu kan. Terus yang kedua ke dosen lagi, tambah pertanyaan gini. Kamu kalau join sama saya, kamu sudah punya tulisan enggak? Sudah punya akun Google Scholar enggak? Apalagi tanya Scopus tambah ngedeni lagi ya. Tanya Google Scholar. Paling enggak kan kalau kita nulis kan punya akun Google Scholar kan ya, yang bisa ditonjol ini loh akun Google Scholar saya. Jadi mereka bisa ngecek. Seperti itu ya. Ya itu yang kalau riset sama peneliti. Kemudian ada informasi berarti gini, kalau kamu belum bisa berhasil, kalau kamu belum menikmati pedas manisnya komentar reviewer ya. Jadi kalau menulis itu reviewer kan galak ya, Mas. Digalak segalaknya bapak mertua, calon mertua. Iya, itu kan galaan lambe turah kan. Iya. Jadi kalau menggandeng ke penulis itu memang ke dosen itu paling enggak harus punya apa yang bisa kita tonjolkan ke mereka. Jadi biar mereka itu paham. Jadi kalau saya mau menulis ke Scopus, paling enggak kan saya harus punya paper yang sudah terindeks Scopus seperti itu. Ya alhamdulillah berkat saya sama Bu Novi ya, pertama kali Bu Novi itu saya Mas Ardi nulis, akhirnya sekarang alhamdulillah banyak yang dosen tertarik untuk kerjasama dengan saya. Kemarin Bu Mutia itu sudah menggandeng saya, Bu Rahma mungkin nanti kedepannya siapa saja bisa, mungkin dosen-dosen yang tertarik bisa kolaborasi dengan saya. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah satu dayung, wah 2-3 pulau terlampaui ya. Oke. Jadi kalau intinya tadi punya akun Google Scholar dulu ya. Jadi kita nulis dulu, terus punya akun di Google Scholar itu ya bisa jadi modal gitu ya untuk kerjasama dengan peneliti. Ya, jadi ada peribahasa gini, bila kegagalan itu ibarat hujan dan keberhasilan itu bagaikan matahari, maka kamu perlu melihat pelangi. Karena apa? Karena ada pelangi di matamu. Kayak judul lagunya Jamrut ini. Nah, Bro Adi, nah ini boleh enggak diceritain juga pengalaman pedasnya reviewer? Nah, itu. Yang paling pedas itu seperti apa? Iya, jadi paling pedas ya waktu saya submit ke Scopus Q1 namanya Library High-Tech. Jadi itu proses yang lama sekali Mas Agung. Jadi biasanya kan sampai 6 bulan 5 bulan, ini saya hampir setahun. Saya setahun, reviewernya itu setahun. Prosesnya review lagi. Jadi sampai berapa kali? 7 sampai 8 saya. Saya sampai pusing, apalagi sama Bu Novi itu tambah pusing lagi. Jadi kita sudah dimendelikan, masih belum terima. Masih belum
belum mau, ini kok belum dimendelekan, kita jelaskan lagi. Sudah dimendelekan. Akhirnya apa? Mencari alasan belum di proofread Inggrisnya. Padahal kalau Q1 kalau di UNER kan difasilitasi kan. Kalau Q1 memang difasilitasi kita oleh UNER namanya Enago. Jadi di sana. Itu aja setelah kita Inggriskan sudah di proofreadkan UNER. Itu masih dia masih protes. Masih kurang apalah, Inggrisnya kurang apalah, sampai pusing kita. Tapi alhamdulillah karena ada itu tadi ya, karena ada ketekunan kan menulis itu kan butuh ketekunan dan kesabaran. Nah, ketekunan dan kesabaran, makanya itu kita ikuti aja alurnya reviewer itu maunya gimana. Jangan sampai reviewer ini kita ngomen, waduh gak main ini ya dilokno ya pasti di reject nanti. Ya kita ikuti aja sampai seberapa jauh kita review, sampai kita merasa bosen, dia juga merasa bosen dengan kita. Akhirnya mungkin pasti sama-sama keterima gitu. Reviewer itu hampir mirip sama editor kah? Atau beda? Oh beda ya. Seperti apa editor sama reviewer? Ya, jadi gini Mas Gung. Jadi ada jurnal kan ada macam tipenya. Ada yang langsung masuk ke editornya. Berarti kalau paper sudah masuk ke editor, itu dicegat sama editornya. Jadi belum sampai ke reviewer, editornya pas ketepaan galak, ya wis apa kita yo acur gitulah istilahnya, yo langsung naskahnya elek dibuang seperti itu. Kemudian kalau sudah editor aman lanjut ke reviewer. Reviewernya juga gitu. Kalau reviewernya manis atau cute, bebas. Tapi kalau reviewernya yang galak, kita kan nggak tahu. Kita kan pakai namanya blend review. Jadi kalau jurnal itu ada istilah blend review. Jadi blend review itu reviewer tidak tahu siapa yang nulis. Lah kalau tahu kan kok koncone dhewe tanu. Ya pakai memang sengaja jurnal itu namanya dihapus. Jadi untuk subjektif lah, papernya dinilai subjektif. Jadi memang kalau ada memang betul-betul tulisan kita bagus. Nah memang kalau ada misalnya omongan gini, oh tulisan ini kok mlebu Scopus, ya buktikan kamu bisa mlebu Scopus, iya kan? Tulisan ini memang dilihat tulisan ini kok bisa mlebu. Ya memang kamu nggak lihat prosesnya seperti apa. Proses yang saya lalui itu seperti apa? Panjang, berliku-liku, tapi saya nikmati tadi. Memang menulis itu kan memang tidak bisa dilupain dan ditinggalin. Ya. Oh, berarti editor sama reviewer itu reviewer itu proses akhir ya? Proses awal dicegah di editor. Ya. Oke, gitu, baik. Ya. Nah, ini kan kita seperti ini kita kan jadi tahu seperti apa di jurnal dan seperti apa proses di editor dan kemudian terakhir di reviewer. Terus kemudian tadi Mas Adi juga bercerita tentang blind reviewer. Jadi kita nggak tahu siapa reviewernya dan reviewer juga nggak tahu siapa penulisnya. Jadi sedianya subjektif ya, kayak gitu ya. Sehingga nggak ada rasa, oh ini koncoku kayak gitu ya. Oke, baik, kita bergeser ke pertanyaan terakhir ini. Wah, kita sudah sampai terakhir ini. Pesan yang memotivasi untuk pustakawan saat ini. Apakah profesi ini menjanjikan buat mungkin teman-teman calon pustakawan gitu? Saya infokan kepada mungkin calon pustakawan, mungkin yang ruang baca ya. Ruang baca kan tak takoni Mas Jago, kenapa nggak mau pustakawan? Opo Pak, roto-roto kan nggak mau. Kenapa sih nggak mau? Itu dia masih bimbang, seperti bimbang, ragu dana. Jadi Indonesia kan sekarang Indonesia gelap ya. Iya, Indonesia gelap. Jadi jangan sampai Indonesia wis gelap, profesimu tambah gelap. Waduh. Lah, tambah parah lagi. Indonesia sudah gelap, jangan ditambahi profesi pustakawan lebih gelap lagi, tambah parah. Jadi saya tekankan kepada teman, profesi pustakawan memang tidak sementereng dengan profesi dosen, akuntan, lawyer, notaris apa. Tapi percayalah, kita masih mempunyai profesi yang insya Allah kalau nanti dihisab kita bisa masuk surga. Amin. Amin. Kenapa? Karena kita mengajarkan ilmu kepada adik-adik mahasiswa, menimba ilmu. Barang siapa, menurut hadis ya, barang siapa yang mencari ilmu akan dimasukkan kepada golongannya umatnya Nabi, seperti itu ya. Jadi menurut sabda Nabi ya, jadilah manusia yang bermanfaat. Khairunas anfusikum nas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau kamu tidak bisa memberikan uang atau sedekah paling enggak lah kamu menulis supaya supaya kamu tulisanmu dibaca orang lain ya, kamu tulisanmu disitasi, disitir, di mana nanti adik-adik mungkin yang yang nggak tahu mungkin bahan pustakanya nggak ada, akhirnya lihat tulisanmu
tergugah untuk menulis. Alhamdulillah seperti itu. Ya, terima kasih. Wah, keren sekali petuahnya. Iya. Jadi di masa Indonesia gelap ini katanya diviralkan di medsos, profesi kita masih terang kok ya. Ya. Oke. Kalau kita mau mengkuliti seperti apa pustakawan itu ya. Baik, terima kasih Bro Adi untuk Saya ada pesan ilmunya. lagi. Oke, boleh ya. Ya, Pak? mungkin jika kamu yakin ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin ada keberhasilan setelah ada perjuangan. Wih, Salam literasi. Salam Ya. literasi. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton episode kali ini di Library Podcast. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dalam Library Podcast. Salam literasi. See you, salam literasi. Makasih. Ngomong sembarang kalian, ngomong sembarang. Ambil pojok buku itu nggak apa-apa. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Hari ini saya akan memberikan testimoni podcast terkait dengan tulisan saya. Tulisan saya yang berjudul Peran Strategis Pustakawan di Era Digital, di mana saat ini kita menghadapi zaman yang serba instan, di mana tuntutan pemustaka itu semuanya serba instan dan praktis. Wis.